Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Gadgeton. Masih bersama gue Erlangga. Kali ini gue akan review sebuah smartphone terbaru dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy M51. Di review kali ini gue akan nge-breakdown menjadi poin-poin apa aja yang lu harus tahu dari smartphone ini. Oke, langsung aja kita mulai. Ini adalah 18 hal yang lu harus tahu dari Samsung Galaxy M51. Oke, bagian pertama adalah Samsung M51 menggunakan layar Full HD Super AMOLED Plus. Ada plusnya, bukan Super AMOLED biasa ya. Bedanya adalah Super AMOLED Plus didesain lebih ringan, lebih tipis, dan lebih hemat daya kalau dibandingkan dengan panel Super AMOLED biasa. Layar Super AMOLED Plus-nya bagus, warnanya terlihat vivid atau tajam, dan sudut pandangnya luas. Dipakai nonton, ngegame, chatting, dan lain-lain di keseharian sudah pasti nyaman banget. Oke, masuk ke bagian 2. Samsung M51 punya baterai yang gede, 7000 mAh. Di pemakaian ala gue, dalam satu kali full charge, smartphone ini rata-rata bisa bertahan sampai dengan 2 hari, atau 48 jam dengan screen on time sekitaran 10 jaman, atau 5 jaman lah perharinya. Dipakai main PUBG Mobile 30 menit dengan grafik Smooth Ultra, baterainya berkurang 5%. Dipakai bernavigasi dengan Google Map 30 menit, baterainya berkurang 6%. Dipakai main CODM dengan grafik High Frame Rate Max 20 menit, baterainya berkurang 5%. Dipakai main PES 2021 25 menit dengan grafik High 60 frame per second, baterainya berkurang 5%. Dipakai main Honkai Impact 20 menit, grafik high 60 frame per second, baterainya berkurang 5%. Dan dipakai nonton YouTube 15 menit, baterainya berkurang 2%. Lanjut ke bagian 3, Samsung M51 punya bodi yang tergolong tebal dan berat. Tebalnya 9,5 mm dan beratnya 213 gram. Dan berat segini udah bagus menurut gue. Sebagai perbandingan aja, Infinix Zero 8 punya berat 205 gram dengan baterai hanya 4500 mAh. Selain itu, M51 punya build quality yang solid. Bodi belakang dan framenya memang cuma terbuat dari plastik, tapi kalau dipegang kerasa kuat, keras, dan nggak ngeleot. Sambungan antar bodinya juga tergolong halus, solid banget lah untuk bodinya. Lanjut ke bagian 4. M51 punya desain yang tergolong bagus. Desain layarnya sudah menggunakan model Infinity O atau punch hole di bagian tengah layar untuk mengakomodir 32 megapiksel kamera depannya. Bezel kanan kiri dan bagian dagunya juga tergolong tipis, karena biasanya untuk seri M Samsung itu dagunya tebal-tebal. Kalau dibandingkan, ukuran dagunya ini sama dengan dagu Samsung S10 Plus. Oke, next. Samsung M51 dibekali kemampuan fast charging 25 watt. Chargernya menggunakan port USB Type-C. Otomatis kabel yang didapat di paket pembeliannya adalah kabel USB-C to USB-C. Untuk mengisi baterai 7000 mAh-nya dari posisi 1% ke 100% butuh waktu sekitaran 2 jam. Lanjut ke bagian 6, Samsung M51 berjalan dengan menggunakan launcher One UI Core, bukan One UI biasa. One UI Core adalah One UI tapi dalam mode basic. Artinya fitur-fitur yang diberikan cuman yang basic-basic aja. Secara default, di sini kita nggak akan menemukan fitur Secure Folder, Bixby Routine, Edge Panel dan Edge Lighting, Link to Windows, Easy Mode, dan Samsung Pass. Jadi buat lo yang mungkin memerlukan fitur-fitur yang gue sebutin tadi, Samsung M51 ini nggak cocok buat lo. Oke, lanjut ke bagian 7. Dicek via aplikasi DRM, M51 ini sudah memiliki sertifikasi L1. Artinya, M51 ini sudah bisa play film di Netflix dengan resolusi high definition. Dan confirm, kalau dicek via Netflix-nya langsung, logo HD-nya muncul ya. Oke, kita lanjut ke bagian kamera. Samsung M51 punya lensa utama 64 megapiksel dengan sensor Sony IMX682. Lensa ultrawide 12 megapiksel, lensa makro 5 megapiksel, dan lensa bokeh 5 megapiksel. Untuk lensa utama 64 megapikselnya dari sisi detail termasuk oke di kelas harganya.
Sementara untuk tone warna dan kontrasnya tergolong bagus dan seimbang. Reproduksi warna yang dihasilkan terlihat mendekati warna asli objek foto dengan kontras yang juga bagus atau nggak berlebihan. Untuk lensa ultrawide-nya juga tergolong cukup bagus untuk ukuran smartphone 5 jutaan. Untuk ketajaman masuk kategori cukup oke aja. Untuk tone warna dan kontras sudah termasuk oke. Untuk lensa makro 5 megapikselnya tergolong bagus. Hasil foto makronya terlihat tajam dengan tone warna yang juga bagus. Kekurangannya adalah lensa makronya ini nggak bisa terlalu dekat dengan objek seperti lensa makro Vivo V20. Perlu jarak sekitaran 3-5 cm untuk menjaga agar lensa makro M51-nya ini bisa tetap fokus. Untuk foto bokeh atau live fokusnya juga tergolong bagus. Foto bokeh yang dihasilkan termasuk halus dan efek-efek bokehnya juga bisa kita edit-edit atau ganti-ganti sesuai opsi yang telah disediakan. Untuk kamera selfie-nya dari sisi detail lumayan bagus. Pori-pori wajah gue masih bisa terlihat, ya meskipun nggak sedetail atau setajam lensa selfie Vivo V20. Sementara untuk tone warna yang dihasilkan kelihatan agak pucat kalau dibandingkan dengan warna asli objek fotonya. Untuk hasil foto night mode kamera belakang dan depan hasilnya termasuk bagus. Kelap-kelip cahaya dan pantulan cahaya bisa ditampilkan dengan baik. Tingkat kecerahan juga terlihat seimbang atau nggak berlebihan. Tersedia juga mode kamera pro untuk pengaturan manual dengan fitur-fitur yang lumayan lengkap, seperti tersedianya pengaturan ISO, aperture, manual fokus, dan white balance. Untuk slow motionnya juga tersedia, baik di kamera depan dan kamera belakang. Untuk kamera depan, slow-mo-nya bisa sampai dengan 1080p dengan perkiraan gue di sekitaran 120 fps. Sementara untuk kamera belakang, selain slow-mo-nya yang bisa merekam di 720p dengan perkiraan gue di 240 frame per second, juga tersedia fitur super slow-mo yang bisa merekam gerak lambat di 720p dengan perkiraan gua di sekitaran 960 frame per second. Mode hyperlapse juga tersedia di kamera M51 yang bisa merekam sampai dengan kecepatan 64 kali, dan tersedia juga mode night hyperlapse. Kalau ini mesti pakai tripod ya untuk bisa mendapatkan hasil kelap-kelip cahaya yang lebih mantap. Dari sisi perekaman video tersedia opsi perekaman 4K, 1080p dan 720p. Untuk stabilisasinya tergolong bagus. Hasil video yang dihasilkan termasuk stabil dan minim goncangan. Selain itu, tone warna yang dihasilkan juga termasuk bagus. Tapi sayangnya M51 ini cuma bisa merekam video di 30 frame per second aja. Untuk opsi 60 frame per second tidak tersedia di M51. Oke, next, sensor cahaya di Samsung M51 ini kadang-kadang terlalu sensitif. Jadi kalau auto brightness-nya kita aktifkan, siap-siap aja kadang-kadang layarnya joget, alias brightness-nya sering naik turun dengan cepat, kayak lagi error gitulah. Oke, bagian ke-10 ada di sisi performa. Samsung M51 dipersenjatai dengan prosesor Snapdragon 730G, RAM 8GB, dan GPU Adreno 618. Performanya termasuk oke. Antutu skornya bisa sampai 270 sampai dengan 280 ribuan. Di tes main game CODM, PUBG Mobile, PES 2021, Asphalt 9, Honkai Impact, Mobile Legends, dan Dragon Nest dengan grafik high 60 frame per second tergolong lancar. Paling Genshin Impact aja yang mesti main di grafik low 30 frame per second kalau mau dapat gameplay yang masih enak. Kalau di atas itu ya paling siap-siap aja ketemu frame drop atau lag.
Panas bodinya kalau diajak ngegame PUBG Mobile atau PES 2021 satu jaman ada di sekitaran 44 derajat Celcius. Lanjut ke bagian 11, Samsung M51 ini belum support fitur Wi-Fi sharing. Wi-Fi dan personal hotspot atau tetheringnya tidak bisa diaktifkan secara bersamaan. Kalau kita aktifkan Wi-Fi, personal hotspotnya akan mati, dan begitu juga sebaliknya. Fitur Wi-Fi sharing ini akan berguna kalau kita lagi ada di sebuah tempat atau lokasi yang cuman menyediakan satu user atau password untuk terkonek ke Wi-Fi atau internet hotspot. Oke, next. Samsung M51 punya fingerprint sensor yang tergolong oke. Sensor sidik jarinya bisa mendeteksi dan membuka smartphone dengan cepat. Sensor sidik jarinya ditempatkan di bagian samping menyatu dengan tombol power. Dari sisi penempatan, posisi sensor sidik jarinya menurut gue agak terlalu tinggi. Jadi untuk orang yang punya jari agak kecil, bakal sedikit kesulitan untuk menjangkau tombol powernya. Sementara untuk face unlock-nya, kerasa agak delay untuk unlock smartphone-nya. Terutama jika dalam posisi layar mati atau mode EOD. Lanjut ke bagian 13, Samsung M51 punya fitur reverse charging, yaitu fitur yang bisa menjadikan M51 layaknya sebuah powerbank. Cukup koneksikan M51 menggunakan kabel ke device lain yang kita mau charge, otomatis baterai dari device lain tersebut akan terisi. Masuk ke bagian 14, Samsung M51 cuma punya satu loudspeaker dengan output suara yang standar aja. Untuk bass, powernya terasa kurang kuat, tapi suara yang dihasilkan terdengar bulat dan nggak pecah. Sementara untuk kejelasan vokal dan treble masuk di kategori cukup oke aja. Dan berikut adalah sampel suara dari loudspeaker Samsung M51. Lanjut ke bagian 15, Samsung M51 punya fitur haptic atau getar yang menurut gua fitur getarnya itu agak kerasa kurang halus. Jadi kalau dipakai ngetik, sensasi getarnya itu kayak kerasa kurang mantap. Tapi bukan berarti haptiknya ini jelek ya, cuman kerasa kurang halus aja. Oke, next. Dari sisi penangkapan signal nggak ada masalah. Sepemakaian gue, Samsung M51 ini bisa menangkap bar signal yang sama baiknya kalau dibandingkan dengan smartphone lain. Yang jadi masalah adalah Samsung M51 ini signalnya nggak bisa masuk ke 4G+. Jadi signalnya mentok di 4G aja. Ini gue tesnya pakai Telkomsel ya, karena kebetulan di rumah gue Telkomsel signalnya paling manteng full bar di 4G+. Jadi kartu SIM-nya gue masukin ke Samsung S10 Plus gue, 4G Plus-nya muncul. Kalau di tes speed, dapat speed download-nya itu 100 Mbps-an. Terus kartu SIM-nya gue pindah ke Samsung M51, itu mentok di 4G aja. 4G Plus-nya nggak muncul. Terus kalau di speed test, itu cuma dapat 50 Mbps-an. Lumayan beda setengahnya karena di 4G Plus tadi gue dapat 100 Mbps. Masuk ke bagian 17, M51 punya sensor yang tergolong lengkap. Di antaranya ada sensor accelerometer, orientation, proximity, dan gyroscope. Untuk sensor yang tidak ada di M51 adalah sensor temperatur dan pressure. Khusus untuk gyroscope-nya dites normal atau nggak kerasa ada delay. Jadi aman lah untuk dipakai ngegame atau aplikasi yang menggunakan fitur gyroscope. Masuk ke bagian terakhir atau ke 18, Samsung M51 punya config triple slot yang bisa kita isi dengan 2 kartu nano SIM dan 1 dedicated slot untuk SD card up to 512 GB. Oke, itu tadi adalah 18 hal yang lu harus tahu dari Samsung Galaxy M51. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Apakah di harganya yang 5 jutaan Samsung M51 ini bagus atau layak beli? Jawabannya iya, Samsung M51 ini bagus. Dengan catatan kalau lu nggak butuh fitur secure folder, nggak butuh perekaman video dengan 60 frame per second,
nggak butuh fitur Bixby Routine, nggak butuh fitur Edge Panel dan Edge Lighting, nggak butuh fitur Link to Windows, dan nggak butuh fitur Easy Mode. Samsung M51 ini menawarkan baterai yang gede 7000 mAh, displaynya juga mantap dengan Super AMOLED Plus, tersedia NFC, dan build quality-nya yang solid, walaupun bodinya terbuat dari plastik. Oke, klik like kalau lu suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share ke teman-teman lu untuk terus mendukung channel ini. Gue Erlangga pamit, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.